Oh, Baik, terima kasih. Barangkali ada tambahan dari WP soal persyaratan yang dari penonton. Kasihkan ya, terima kasih. Kata Bapak mengenai persyaratan untuk memantau ini pertama bisa dilihat di PKPU dicatat saya. Ya, bisa merekam. PKPU pasal 8 nomor 8 tahun 2017. Ya, nanti ada di halaman di pasal 30 sampai dengan pasal 45 itu semua tentang memantau bisa dibaca di situ. Dan kalau mau mendengarkan di sini saya bisa membacakan apa saja syarat-syarat dibutuhkan untuk memantau. Pertama, mendaftar paling lambat tanggal 2 Desember. Jelas satu kopi ya. Yaitu dibutuhkan mengisi formulir ditandatangani oleh pimpinan pemantau. Ada formulir nanti disediakan kalau memang berminat menjadi pemantau. Memakai stempel lembaga, jadi harus sudah ada stempel lembaga ya. Kemudian ada profil organisasi lembaga sebagai pemantau. Jadi yang memantau ini bukan perorangan tetapi lembaga. Jadi ada profil organisasinya nanti diberikan kepada kita. Kemudian ada nama dan jumlah anggota pemantau dalam negeri. Jadi semua nanti anggotanya diberikan nama kepada kami berapa jumlahnya. Ya, diberikan Nama aja, ya, nggak perlu identitasnya, KTP-nya atau. Saya bacakan sampai selesai ya. Kemudian ada rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah pemantau untuk masing-masing rencana itu. Ya. Nanti kami menyediakan formulir terkait. Ada nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau. Kemudian surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau. Jadi harus mendanai sendiri. Ini dananya tidak didukung oleh KPU, tapi dana mandiri dari lembaga pemantau sendiri. Kemudian ada surat pernyataan mengenai independensi, ya, bahwa lembaga pemantau ini independen. Tapi dalam hal ini berarti tidak bisa memperlihatkan bahwa bapak-bapak Sebagai relawan. iya, relawan kotak kosong, jadi murni sebagai pemantau. Kemudian ada surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan. Semua itu nanti bisa dibuka di dalam PKPU yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian informasi yang bisa saya tambahkan. Iya, ada sedikit kami bertanyakan mengenai pendaftaran sebagai pemantau dekat. Bahwasanya kami adalah relawan kosong. Kami membentuk atas inisiatif bukan ada SK-nya. Seandainya kami gabung dalam pemantau ini, karena kami juga tidak terikat di dalam satu ikatan yang bisa diketahui oleh KPU, karena hanya intern kami ini, maka tidak ada kesalahan kalau kami masuk dalam pemantau. Karena kami sudah menyatakan diri kami adalah relawan kosong. Tapi sebagai keabsahan daripada kami relawan kosong ini kan tidak ada. Itu pertanyaannya. Jadi karena tidak ada SK gitu. nggak ada. Nah, kami ini mempergunakan adalah mungkin lembaga pemantau. Ya. Nah, kami apakah dengan status kami di dalam Facebook mempromosikan ini forum kosong dalam hal membantu KPU, apakah tidak berkesalahan? Pertanyaannya Pak, pertanyaannya apakah relawan itu mendukung kolom kosong? Ya, kita kan berupaya Pak. Tadi dipersyaratkan tidak bersifat independen, tidak mendukung salah satu pasangan calon. Iya. Apakah dengan mendukung kolom kosong itu
dikatakan independen? Itu yang ingin kami pertanyakan. Jadi Tidak perlu dipertanyakan, saya bertanya kepada Bapak. Apakah itu kan termasuk independen menurut Bapak atau tidak? kan persoalannya ini sekarang Pak. Kita mempunyai satu paslon. Paslon ini kan adalah tertentu orangnya. Ya. Iya kan? Adalah pasangan Lasso. Dia mempunyai tim sukses. Relawan ini dia adalah pohon kosong, bukan dalam bentuk tim sukses. Iya kan? Nah, jadi menyukseskan seseorang itu dalam kapasitas ada hukumnya. Kami adalah relawan pohon kosong, tidak ada hukumnya. Jadi begini aja Pak. Kalau kosong itu Pak pilihan. Iya. Walaupun tidak ada orangnya, tapi itu pilihan. Artinya kan tidak berasal sebelah. Ya kan kita sudah mengatakan tadi bahwa lembaga pemantau itu kan bersifat independen. Ya kan? Artinya kan tidak belah sebelah. Artinya kan tidak, kalau independen itu kan le aku baga bele, bele aku baga pera. Dan kan itu independen ada berjalan di tengah-tengah. Nah, dengan relawan kolom kosong kan kolom kosong itu pilihan Pak. Ya kan bukan hanya yang bergambar. Jadi itu kira-kira penjelasannya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak berniat menjadi pemantau terus terang, Relawan kolom kosong. Enggak pemantau. Artinya singkatnya kan Bapak di sini sudah datang secara resmi kepada kami menyatakan diri sebagai relawan. Maka apakah identitas orang lain untuk menjadi pemantau? Pasti kami tidak akan meluluskan kalau Bapak yang akan menjadi pemantau. Itulah yang ingin kami tadi. Jadi pakailah orang-orang lain yang lembaga lain yang masih. Ya, itu makanya kami bertanya supaya jangan juga kami nanti memberikan data kami sebagai relawan ini, katanya ditolak dengan kehadiran kami pada saat ini. Ya kan itu yang kami tanyakan. Nah, ini tadi mengenai persyaratan sebagai pemantau. Walaupun ada undang-undangnya kami coba cari tahu juga nanti, dan mudah-mudahan ada satu lembaga nanti atau pemantau yang rela ini memantau kantor ya entah berafiliasi lah atau apalah terserah, tapi kita harapkan dia adalah netral dalam hal pilkada ini. Nah, Pak, waktu Pak kami mau istirahat juga, kami bukan komputer Pak. Ya, ini daripada bermakan kami. ya, Singkat saja Pak. bisa manusia juga sama butuh makan. Jadi kalau mau bapak skor nggak apa, tapi kami mau sedikit lagi mempertanyakan. Kebetulan kami relawan kosong ini kan ingin memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa semua memilih kolom kosong sah. Kami telah memasang beberapa alat peraga masuk baliho. Apakah tidak menyalahi Pak? Itu yang ingin kami tanyakan. Yang untuk mudah-mudahan ini yang terakhir. Nah, jangan nanti dianggap ini ilegal karena pihak paslon calon tunggal juga telah memasang ke mereka. Nah, jadi apakah tidak menyalahi menuluankan KPU untuk mensosialisasikan? Kami juga relawan mengambil inisiatif karena pihak paslon tunggal sudah juga bergerak untuk mensosialisasikan dirinya. Nah, demikian saja. Baik, barangkali terkait dengan APK ini ya. Nah, APK itu kan ada yang difasilitasi, kan khusus pasangan calon difasilitasi oleh pengadanya oleh KPU. Ya kan itu sudah ada dalam aturan bahwa itu kan untuk baliho 5 kabupaten kota, untuk spanduk 2 per desa dan 6 kecamatan umum. Untuk kolom kosong nggak ada difasilitasi Pak, karena kan ya pasangan calon yang ditetapkan. Artinya kan itu hanya dia sebagai bentuk pilihan saja. Apakah soal melanggar? Tentu kan di normal aja itu kan kalau ada penambahan wajib dilaporkan kepada KPU untuk penambahan di pasangan calon. Artinya kalau dia menambah, kita perkenankan untuk BK, kita perkenankan dia menambah 100%. Untuk APK kita perkenankan dia 200%. Artinya kan tentu itu di luar
mengenai untuk simpatisan kelompok 0 ini tentu ini menjadi apa juga bagi kami di luar kewenangan kami tidak bisa menjawab itu. Iya, tapi Pak, kita mungkin sama-sama mengetahui bahwasanya salah seorang dari KPU pusat mengatakan ada apanya, mungkin saya jadi sedang ada dipakai untuk merekam. Bahwasanya KPU juga wajib mensosiasikan di kota Kosong itu adalah sah. Ada undang-undangnya Pak. Nah, Undang-Undang Nomor 8 2017 PKPU. Nah, jadi dalam hal ini KPU kan wajib dituntut juga untuk memberi pemahaman. Nah, itu yang kita harapkan. Kan kita sama-sama, KPU tadi kan adalah berlaku kegiatan demokrasi yang dia harus netral dalam hal itu. Nah, dalam mensosialisasikan ini tadi Pak mengatakan bahwa saya tidak tadi keharusan dari KPU. Tidak Pak, menurut kami sebagai orang awam atau masyarakat Tidak pernah mengatakan Pak, mohon maaf ya. Harap dibaca baik-baik bahasa kami. Bukan tidak keharusan, tapi kami melakukan sosialisasi tidak dengan hanya pasangan calon dan tidak dengan jumlah kelompok kosong. Artinya sama-sama kami melakukan sosialisasi dalam bentuk pengenalan surat suara. Artinya kan harus diluruskan. Bukan kami tidak keharusan untuk mensosialisasi. Kami terus melakukan sosialisasi. Bahkan kami melakukan simulasi, ya kan? Artinya itu supaya menjadi bahan juga untuk kepada kapasitas kami untuk mensosialisasikan tidak dengan kelompok, tidak dengan pasangan calon. Artinya kami tetap berdua mensolid, inilah pilihan kita masyarakat, diberikan pilihan karena kita pasangan, inilah contoh kertas suara kita. Ini juga pilihan kita apa sah tidaknya, ya kan? Kami kalau dibuka Facebook KPU ada sah tidaknya, yang memilih kotak kosong sah, memilih juga pasangan calon sah. Artinya kan kita dalam hal ini bersifat independen, tidak berat ke kelompok kosong dan tidak berat ke pasangan. Ya. Baik Pak, yang kami tanyakan tadi, apakah tidak berkesalahan kami telah mensosialisasikan juga, memasang? Jadi itu sebenarnya kalau saya mencoba menjawab Pak Ketua, itu seperti disampaikan Ketua kami tadi, itu bukan ranah kami mengatakan bahwa itu kesalahan atau tidak, karena kami tidak itu kembali kepada bapak-bapak melakukan itu ada dasar hukumnya atau tidak. Yang kami bisa mendukung bapak-bapak lakukan adalah bapak-bapak ini kan perwakilan masyarakat ya, yang bisa dilakukan masyarakat sesuai dengan PKPU 8 2017 adalah sosialisasi pemilihan, bukan sosialisasi calon, tetapi sosialisasi pemilu, sosialisasi pilkada. Itu yang bisa kami dukung. Bapak-bapak menyatakan bahwa itu ada dasar hukumnya, tetapi bapak-bapak misalnya mensosialisasikan kelompok kosong, memasang spanduknya, kami tidak bisa dukung itu karena kami tidak lihat apakah itu ada dasar hukumnya atau tidak. Bapak berurusan dengan Bawaslu dan kepolisian kalau PP juga. Ya, awam jadinya jawaban Bu. Mohon maaf ini. Kan Ibu harus bisa juga atau komisioner juga harus bisa memberi pemahaman. Bahwasanya orang komisioner atau KPU dalam hal ini adalah pelaku. Iya kan? Pelaku. Dan pelaku ini harus tahu sebetulnya bahwasanya sah tidaknya kita atau legal enggak tidaknya atau ilegal tidaknya kita memasang satu hal. Itu yang kami ingin tahu. Kami hanya bekerja sesuai dengan dasar hukum, sesuai dengan peraturan, dan kami sampaikan bahwa Bapak melakukan itu, kami tidak tahu dasar hukumnya apa. Jadi itu bukan di ranah kami, itu adalah di ranah kepolisian, di ranah Bawaslu. Bukan ranah kami memberikan justifikasi bahwa Bapak lakukan itu benar atau tidak. Kami hanya melakukan apa yang diatur oleh undang-undang untuk penyelenggaraan pemilu. Yang kami fasilitasi adalah pasangan calon. Kami tidak diatur untuk memfasilitasi kelompok kosong. Ya, mungkin sedikit Bang. Ya. Biar tidak terjadi debat kusir ke kita ya. Jadi perlu kami garis bawahi dulu dan perlu kita pahami pasangan calon ini adalah orang atau pasangan yang sudah mengikuti prosedur pendaftaran di KPU. Itu namanya pasangan calon.
dan sesuai PKPU kita juga bahwa kalau sudah ditetapkan dia, maka ada yang difasilitasi KPU, ada yang dibuatnya sendiri. Ya. Mengenai kolom kosong, ini juga harus kita lihat asal muasalnya. Apakah ini dinamakan pasangan calon atau tidak? Dari sisi PKPU 13/2015 tadi sebenarnya bukan. Ya. Tetapi hanya dinamakan dia kolom kosong. Kenapa? Karena ini menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100. Ya. Kalau hanya satu paslon aja yang kemarin yang kita terima, ya tidak demokrasi. Ada yang menggugat itu kemarin, buktinya keluar nanti putusan MK nomor 100. Jadi biar kelihatan demokrasi, dibuatlah pendamping dari atau rival dari si paslon ini. Itulah kolom kosong. Jadi kolom kosong ini apakah orang atau tidak? Ya tentu kita kan bisa menjawab, dia belum ada persyaratan dimasukkannya. Yang ini hanya untuk menjunjung tinggi demokrasi di negara Indonesia. Ya dibuatlah rivalnya. Ya, setelah dipilih pengundian, kita aja bukan pengundian nomor urut, pengundian tata letak. Ya. Terakhir si paslon yang memilih kolom kanan, ya. Jadi terpaksa si kolom kosong ini karena nggak ada delegasinya atau yang mewakili dia, ya dia ngikut aja mana yang apa, berarti dialah kolom kiri, ya. Jadi mengenai juga hak-haknya, mungkin itu yang Bapak kerja di sini. Hak-hak kolom kosong ini apa saja? Kalau dari kami penyelenggara yang kami lakukan atau yang kami harus tidak lanjuti hak kolom kosong ini adalah mensosialisasikan bahwa memilih kolom kosong sah. Itu diingat. Bagaimana mengenai APK-nya Pak? Ini kan pasal juga kalau anggapan kita kan, ya kami tidak bisa menjawab di situ karena di PKPU terkait kampanye tidak ada diperintahkan kami untuk membuat APK kolom kosong Pak. Nah ini, kalau ada relawan yang membuat silakan, kami tidak bisa melarang. Kalau Bapak bilang kami KPU melarang, kami salah tentunya karena ini hak demokrasi. Silakan. Mengenai melanggar atau tidak, bukan ranah kami menjawab itu Pak. Ya, mungkin kalau ini ranahnya Kota Gunung Story, tentu petugas penegak perda di sini Satpol PP. Nah, ini udah menghalangi jalan contohnya. Nah, kalau sudah masuk ke ranah pemilu, tentu ada Bawaslu yang mengatakan itu, ini kartu kuning atau kartu merah. Nah, jadi kalau ada pidana, ada sentra gakumdu. Mungkin gara-gara baliho kita jatuh orang, ya, alam lihat masuk pidana gitu loh, ya. Jadi dalam hal ini mohon maaf, mungkin Bapak kerja tadi karena kami pelaku harus tahu, kami juga harus hati-hati Pak. Ya, apa yang diamanatkan di PKPU itu yang kami laksanakan. Nah, jadi sebatas yang kami lakukan, akan kami lakukan nanti sosialisasi, desain surat suara. Bapak Ibu memilih kolom bergambar sah, memilih kolom kosong juga sah. Ada sebatas itu, ya. Tapi mengenai APK-nya kami tidak membuat karena yang diamanatkan di PKPU juga yang difasilitasi KPU itu hanya paslon. Ya. Mengenai Bapak Ibu yang membuatnya, karena saya sudah lihat tadi di jalan ada, ya silakan. Kami tidak bilang kita turunkan itu tidak, gunakan kita dia, ya. Jadi biarlah yang penegak perda itu yang apa atau menurut Bawaslu juga mungkin bisa Bapak Ibu juga berkoordinasi ke Bawaslu. Nah itu, mungkin itu Pak. Baik, ada Bang? Mari Bang. Udah lanjut. Ada tambahan? Ya. Ya. Baik Pak, kami telah mempertanyakan tadi dan kami cukup jelas. Tetapi inilah yang kami harapkan supaya sosialisasi ini juga dikembangkan ke masyarakat. Kami yang sudah telah datang ini mungkin mengerti dan banyak masyarakat kita tidak munafik mengatakan masyarakat awam. Sekarang hal baru ini Kota Gunung Story. Jadi kita mengharapkan hal ini bisa juga disosialisasikan. Nah, kapan waktunya Pak? Kami juga ingin tahu juga, siapa tahu dapat menghadiri pertemuan-pertemuan. Nah, apalagi karena belum lagi saatnya KPU mensosialisasikan. Nah, mungkin tadi mengenai hal ini, siapa tahu ada jadwal KPU, kami bisa mengakses nanti melalui Facebook. Di Facebook kita. Website KPU kalau memang diperkenankan. Dan kami harapan kami dalam hal ini pertemuan ini, kita berkeinginan atau masyarakat berkeinginan supaya hal ini bisa
juga mengerti akan maksud demokrasi ini. Nah, itu tujuannya. Ya, bisa juga terbantahkan isu-isu yang ada di luar yang mengatakan memilih kotak kosong adalah sama dengan kotak kosong. Nah, jadi mungkin kami perpanjang mungkin pertanyaan, apakah tidak menyalahi juga aturan andainya ada paslon atau tim sukses paslon menyatakan hal itu, apakah bisa didana atau bagaimana? Nah, jadi kami juga mohon nanti informasi itu Pak, mungkin terakhir dari yang terakhir ini yang kami tanyakan ini, apakah bisa dipidana apabila seseorang mengatakan kolom kosong, apabila memilih kolom kosong tidak sah atau kotak kosong. Nah, inilah yang terakhir yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan. Kami juga mohon jawaban. Kiranya nanti ya mungkin juga kita memberi pemahaman. Kami sih tidak menanggapi hal itu. Kami menghindari hal-hal yang membuat kita merugikan diri sendiri. Nah, jadi demikian. Jadi kami mohon jawaban yang terakhir. Yang terakhir kami minta waktu. Baik Pak, ini sudah jam 2 ini dan saya sudah mulai lemas. Saya katakan ini, saya ada maknya. Dari tadi saya sudah mulai lemas. Soal dengan bagaimana pertanyaan Bapak yang terakhir merupakan yang dari yang terakhir, tentu kapasitas KPU bukan memberikan penilaian hukum, tetapi itu kan lebih ke pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan. Kalau ada bentuk konsekuensi pelanggaran dikatakan itu melanggar atau tidak, tentu ada ranahnya Bawaslu, ada ranahnya kepolisian, dan ada ranahnya dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam hal ini kan Kasatpol PP sebagai penegak perda di Kota Gunung Sitoli. Kita tidak memberikan penilaian hukum, tetapi kita lebih ke pelaksanaan teknis. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita mesti biar lebih jelas. Ya, terkait dengan kampanye kolom kosong Pak, bahwa memang setahu kita itu yang bisa kita kampanyekan adalah yang ada misi visinya, karena kolom kosong kan tidak ada misi visinya. Nah, yang disampaikan di KPU 8 di pasal 27 nanti bisa dibaca itu bahwa setiap warga negara, kelompok organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat dan yang lain melaksanakan sosialisasi pemilu untuk satu pasangan calon. Nah, di pasal 28 dia juga nanti akan dipertanyakan bapak-bapak terkait dengan apakah kami berkesalahan atau tidak. Ada di pasal 28 itu pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada pasal 27A. Pasal 27 dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat. D. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon. C. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman politik, uang, dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan. Terakhir, kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Ya, meskipun ini sebenarnya kami tidak bisa menilai, dan ada lembaga terkait yang bisa menilai, tetapi paling tidak ini gambaran agar apa yang akan direncanakan oleh Bapak bisa terasa. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada komisioner, walaupun Pak Ketua tadi kamu maknya, tapi dari negara jiwa dan raga hilang. Terima kasih. Ini dua orang sudah bisa keluar. Jadi kami mohon maaf apabila kedatangan kami ini sangat mengganggu sekali. Dan ini adalah komunikasi. Kita wajib datang menanyakan daripada ke orang lain juga akan mendapatkan informasi yang tidak jelas. Jadi kami mengucapkan terima kasih, kami mohon maaf bila ada kata, perbuatan atau sifat perilaku yang tidak sesuai maaf kepada ustaz yang ada pada hari ini. Jadi kami mohon izin untuk juga beristirahat. Mungkin juga bapak-bapak. Terima kasih Pak atas kedatangannya di sini, walaupun
Sudah jam rawan kita ini di jam siang. Tentu kalau sore tadi lebih leluasa kita karena kita dibatasi juga karena susah makan di sini Pak. Tidak ada tempat makanan di sini, harus keluar kantor ini kita. Jadi inilah kita berdemokrasi Pak. Tentu apa yang kami jelaskan itu tentu lebih ke pelaksanaan teknis. Tentu kedatangan Bapak Ibu relawan itu kami hargai sebagai inilah antusias demokrasi kita yang sedang berjalan. Artinya masih ada orang-orang yang bisa berpeduli dengan demokrasi di Kota Gunung Sitoli ini, sehingga itu dapat kita apresiasi. Sekali dari KPU Kota Gunung Sitoli sangat berterima kasih atas kedatangannya, karena informasi-informasi yang telah kami berikan bahan dalam hal bisa berkomunikasi kepada masyarakat. Satu tekad kita, mari kita menyukseskan pilkada ini dengan kita datang ke TPS dan mengajak semua warga masyarakat Gunung Sitoli untuk datang ke TPS pada tanggal 3 September, pada tanggal 9 Desember 2020, tanpa kita pengaruhi siapapun yang dia pilih adalah itu merupakan hak pilihan rakyat, dan itulah pilihan rakyat. Kita sudah menyajikan walaupun rasanya pasangan calon, tetapi kita ada dua pilihan, kolom kosong dan kolom bergambar. Artinya itu menjadi pilihan, dan itulah bukti bahwa kita masih ada demokrasi di Kota Gunung Sitoli. Terima kasih. Yahoo. Yahoo.